Baiklah, saya Leontina Tirel, NPM 2201-0003-10096. Saya akan mereview materi 1-6 mata kuliah Profesi Pendidikan. Konsep dasar profesi pendidikan. 1. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugas memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. 2. Ciri-ciri profesi. Pertama, adanya standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademi yang bertanggung jawab. 3. Organisasi profesi. 4. Etika dan kode etik profesi. 5. Sistem imbalan. 6. Pengakuan masyarakat. 3. Jenis-jenis profesi pendidikan. Yang pertama, tenaga pendidik. Yang kedua, kependidikan. Yang keempat, syarat-syarat profesi pendidikan. Pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus. C. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Kualifikasi tenaga kependidikan. 1. Pengertian kualifikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2. Kualifikasi guru. Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerja yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. A. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. B. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diplomat 4. Kualifikasi guru melalui pendidikan formal. Pertama, kualifikasi akademik guru PAUD TK atau RA. Kualifikasi akademik guru SD atau MI. Kualifikasi akademik guru SMP atau MTS. Kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Kualifikasi guru SDLB, SMPLB, SMALB. Kualifikasi akademik guru SMK atau EMA dan kualifikasi dosen. Kompetensi guru. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Standar kompetensi guru. Pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Manfaat kompetensi guru. Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi penyelenggaraan diklat dan pembinaan maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga pendidikan. Mengidentifikasi kompetensi dasar. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan berkewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Hamzah B. Uno 2007, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. 4. Kompetensi guru berdasarkan undang-undang. A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. B. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. C. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menangani materinya, serta penguasaan yang terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. D. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Studi kasus. Pengertian studi kasus. Secara sederhana, studi kasus diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam
terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Jenis-jenis studi kasus explanatory, studi kasus exploratory, studi kasus deskriptif. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Pertama, pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan penulisan laporan. Tipe-tipe studi kasus implementasi dalam penelitian. Studi kesejarahan sebuah organisasi, studi kasus observasi, studi kasus life history, studi kasus komunikasi sosial atau kemasyarakatan, studi kasus analisis situasi nasional, studi kasus mikroetnografi. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua peserta didik, serta masyarakat umum. Aspek-aspek kompetensi sosial. Pertama, kapasitas kognitif. Kedua, keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi. Terakhir, keterampilan sosial dengan teman sebaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.